Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Ujang Sony, kelas mesin 01 reguler C. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggambar dua dimensi dengan sistem CAD lanjutan. Yang pertama ada pengenalan AutoCAD. AutoCAD secara definisi adalah aplikasi software perangkat lunak yang berfungsi sebagai media untuk menggambar dengan bantuan teknologi. Hasil output dan AutoCAD ini bermacam-macam tergantung kebutuhan dari perusahaan. Hasil format data dari AutoCAD dapat dipertukarkan Interchange File Format (DXF) secara de facto menjadi standar data CAD. AutoCAD saat ini hanya berjalan di sistem operasi Microsoft versi untuk Unix dan Macintosh. Sempat dikeluarkan tahun 1980-an dan 1990-an. Tetapi kemudian tidak dilanjutkan. AutoCAD masih bisa berjalan di emulator seperti Virtual PC atau Wine. AutoCAD dan AutoCAD LT tersedia dalam bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Ceko, Korea, Spanyol, Denmark, Swedia, Vietnam, Jepang, Tionghoa sederhana, Tionghoa tradisional, Rusia, Hungaria, Brazil, Portugis, Belanda, Finlandia, Norwegia, dan Polandia. Kemudian menggambar dua dimensi AutoCAD. Membuat etiket dalam AutoCAD. Seperti yang dibahas pada materi sebelumnya, etiket atau yang biasa disebut kepala gambar adalah satu hal yang tidak boleh ditinggalkan pada saat menggambar. Teknik. Dan dalam materi kali ini, saya akan bahas bagaimana cara membuat kepala gambar dalam AutoCAD. Yang pertama yaitu menentukan satuan unit AutoCAD. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membatasi layar AutoCAD dan menentukan satuan unit. Satuan standar dalam AutoCAD adalah inci. Sedangkan untuk menentukan satuan yang digunakan bisa dengan perintah sebagai berikut. Ketik UN, strip enter. Maka akan tampil jendela berikut. Dan silakan diatur jenis satuan yang akan diatur. Dalam teknik industri, biasanya satuan yang kita gunakan adalah milimeter. Yang kedua, mengatur page setup kertas. Langkah yang kedua yaitu menentukan dulu ukuran kertas kerja yang kita gunakan, agar nanti lebih mudah untuk mengerjakan dan memudahkan saat dicetak atau di print. Karena pada saat setting default dari AutoCAD akan menampilkan ukuran 8.50 inch kali 11 inch dan kita akan rubah ke ukuran A4 atau ukuran kertas yang Anda inginkan. Dengan cara membuka Page Setup Manager. Klik kanan tulisan model di samping layout, satu sisi bawah kiri. Kemudian pilih Page Setup. Kemudian klik Modify dan ubah paper size sesuai yang Anda inginkan. Yang ketiga, membuat garis batas gambar pada AutoCAD. Berbeda dengan page setup sebelumnya, kali ini kita akan membuat sendiri ukuran kertas yang kita inginkan. Sebelum membuat garis tepi, kita buat terlebih dulu sebuah segi 4 sesuai ukuran kertas pada tab view model di samping layout 1. Gunakan tool draw rectangle dan bentuklah sebuah segi 4 berdasar ukuran kertas yang Anda inginkan.
Kemudian buatlah garis tepi menggunakan tool offset dan buatlah jarak 20 mm ke dalam garis A3 yang telah dibuat. Yang pertama yaitu klik tool offset, klik kanan pada layar, kemudian pilih draw. Kemudian select object rectangle, enter. Terus masukkan 20 untuk membuat offset dalam 20. Membentuk etiket. Ulangi seperti langkah membuat garis kertas dengan membuat segi 4 menggunakan tool rectangle. Dimulai dengan titik awal di pojok garis tepi kanan bawah dengan ukuran 185 x 25 mm. Dibuat minus karena arahnya ke kiri. Kemudian ulangi membuat segi 4 dengan tool rectangle. Mulai dari sisi pojok kanan bawah etiket dan masukkan ukuran min 185 dikali 10 mm. Untuk membentuk garis kedua dan ulangi langkah-langkah ini sampai etiket terbentuk. Atau bisa menggunakan tool line. Dan jangan lupa sesuaikan dengan ukuran standar etiket. Kemudian yaitu menghapus garis yang tidak diperlukan. Jika kita menggunakan tool rectangle atau tool line, kemungkinan akan terdapat garis yang tidak diinginkan. Maka kita harus menghapusnya menggunakan tool trim. Klik trim, enter. Klik garis yang tidak diperlukan. Kemudian yaitu mengisi informasi pada etiket. Etiket adalah tempat memuat isi informasi. Dari sebuah gambar, maka kita akan mengisinya dengan tool text pada auto CAD. Klik tool text dan arahkan di mana teks tersebut akan ditulis. Kemudian yaitu memasukkan logo proyeksi Amerika atau Eropa. Buat menggunakan toolbar dengan circle line dan polyline dan sebagainya. Sehingga kita akan jadi seperti simbol proyeksi di bab-bab sebelumnya. Kemudian yaitu menyimpan file etiket sebagai template. Untuk mempermudah kita untuk tidak membuat etiket kembali saat membuat baru, maka kita harus menyimpan file etiket ini sebagai template. Maka kita akan bisa menggunakan sewaktu-waktu kita akan butuhkan kembali, yaitu dengan cara yang pertama yaitu memastikan semua garis masuk ke dalam layar yang sama. Buka layar, Properties, Create Layer. Kemudian yaitu select semua dan ganti semua menjadi ke dalam layar. Kemudian yaitu menyimpan template pada folder yang dituju. Klik logo AutoCAD di pojok kiri atas, Save As, tentukan folder untuk menyimpannya. Selanjutnya yaitu latihan mengerjakan desain 2 dimensi rocker ARM. Yang pertama yaitu buat garis bantu vertikal dan horizontal dengan terlebih dulu. Mengklik icon line agar lebih mudah dalam mengerjakannya. Nanti kita menggunakan garis bantu seperti gambar di bawah ini. Kemudian yaitu offset garis bantu vertikal ke arah kiri dengan masing-masing jaraknya 3 dan 5,62 dari baseline. Kemudian yaitu buat 2 buah lingkaran dengan diameter masing-masing 0,62 dengan mengklik perintah circle seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu buat 2 buah lingkaran dengan radius 0,75 dengan center point berimpit pada center point lingkaran yang berdiameter 0,62 seperti pada gambar di bawah ini.
Kemudian yaitu buat lingkaran dengan diameter 3 dan radius 1,75 seperti pada gambar contoh di bawah ini. Kemudian yaitu buat poligon dengan banyaknya sisi 6 dan radius inscribed-nya sama dengan 0,875 dan center point-nya berada tepat di center point-nya lingkaran yang berdiameter 3 seperti pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu putar poligon dengan sudut 300 center point-nya pada center point lingkaran yang berdiameter sudut 150 seperti pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu gambar tali busur yang menghubungkan lingkaran kecil R-nya yaitu 0,75 dan dengan lingkaran besar R-nya yaitu 1,75 dengan menggunakan perintah circle draw, circle, tan, radius, letakkan crosshair di TKI, letakkan crosshair TK2, ketik 5, kemudian enter seperti pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu klik perintah trim untuk memotong tali busur lingkaran beradius 5 tadi dengan batas lingkaran R 0,75 dan lingkaran R-nya yaitu 1,75 seperti pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu menggambar tali busur yang menghubungkan lingkaran kecil R-nya yaitu 0,75 dan lingkaran besar R-nya yaitu 1,75 dengan menggunakan perintah circle draw, circle, tan, radius, letakkan crosshair di TK1, letakkan crosshair di TK2, ketik 1,5 kemudian enter seperti pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu trim tali busur lingkaran beradius 1,5 tadi dengan batas lingkaran R-nya yaitu 0,75 dan lingkaran R-nya yaitu min 1,75. Contohnya seperti pada gambar berikut. Kemudian yaitu buat garis yang menghubungkan lingkaran kecil R-nya yaitu 0,75 dan dengan lingkaran besar R-nya yaitu 1,75 dengan menggunakan perintah line. Gunakan OSNAP snap to tangent seperti pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu trim garis yang dianggap perlu dihilangkan dan atur keserasian garis sehingga akan tampak seperti pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu berilah penunjukan ukuran, pilih menu annotate, klik anotasi sesuai kebutuhan pada toolbar, dimension, klik garis pada bagian objek yang akan didimensi seperti pada gambar berikut. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.